Malam 17 Juli 2025, suasana di pintu tol Serang Timur tampak biasa. Lampu jalan menyala temaram, kendaraan melintas tanpa curiga, dan aktivitas warga berjalan seperti malam-malam sebelumnya. Namun, di balik ketenangan itu, ada ketegangan yang tak terlihat oleh mata awam. Malam itu menjadi saksi bisu dari sebuah operasi yang telah direncanakan dengan sangat matang. Namun, di balik keramaian, tim Satres Narkoba Polresta Serang Kota bergerak senyap. Mereka telah memantau area ini selama beberapa hari, mengamati setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Dengan pakaian preman, para petugas menyatu dengan keramaian, berusaha tidak menarik perhatian siapapun. Target mereka TN, 36 tahun, yang telah lama diincar karena dugaan keterlibatan dalam jaringan narkotika. TN dikenal licin dan selalu waspada, membuat penangkapan ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim. Informasi intelijen membawa mereka ke lokasi strategis ini, sering dipakai untuk transaksi terlarang. Gerbang tol Serang Timur bukan sekadar pintu keluar masuk kota, tapi juga titik temu yang kerap dimanfaatkan jaringan narkoba untuk bertransaksi secara cepat dan aman. Petugas menyamar memantau TN menunggu momen tepat. Mereka harus ekstra hati-hati, karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat TN melarikan diri dan operasi gagal total. Setiap detik terasa menegangkan. Adrenalin para petugas berpacu dengan waktu. Saat TN berhenti di pinggir jalan, tim langsung bergerak cepat dan mengamankannya tanpa perlawanan. Keberhasilan ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga koordinasi yang matang antar anggota tim di lapangan. TN awalnya menyangkal, tapi petugas tetap tegas dan melakukan penggeledahan. Dengan sikap profesional, mereka memastikan tidak ada celah bagi TN untuk mengelak atau menghilangkan barang bukti. Meski tak ditemukan banyak barang bukti, keyakinan petugas tak goyah. Ini baru permulaan. Mereka yakin TN hanyalah salah satu simpul dari jaringan yang jauh lebih besar dan rumit. Interogasi awal membuat TN mulai goyah, dan akhirnya mengaku ada rumah kontrakan yang jadi gudang sabu. Tekanan dan pertanyaan bertubi-tubi dari petugas membuat TN tak mampu lagi berkelit. Informasi ini jadi titik balik, mengubah penangkapan menjadi operasi penggerbekan lebih besar. Tim segera bergerak, mempersiapkan strategi untuk membongkar gudang sabu yang disebutkan TN. Penangkapan TN membuka pintu untuk membongkar jaringan yang lebih luas. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan dan bayang-bayang kota, sebuah langkah besar diambil untuk memutus rantai peredaran narkotika di Serang dan sekitarnya. Berbekal pengakuan TN, tim bergerak ke rumah kontrakan di Kaligandu, Serang. Dari luar tampak biasa, tapi di dalamnya jadi gudang sabu. Petugas mengepung lokasi memastikan tak ada yang lolos. Penggeledahan teliti membuahkan hasil, ditemukan bungkusan besar kristal T sabu seberat 65,664 gram. Temuan ini sangat besar untuk wilayah Serang, cukup untuk merusak ribuan nyawa. Selain sabu, disita timbangan digital, plastik klip, dan ponsel. TN jelas bukan sekadar pemakai, perannya vital diduga kurir utama atau kepala gudang. Semua barang bukti diamankan untuk pemeriksaan forensik. Penggerebekan ini jadi kemenangan penting, memutus rantai pasokan utama di Serang. Interogasi TN mengungkap modus canggih jaringan ini. Mereka tak lagi bertemu langsung, tapi pakai aplikasi digital dan sistem tempel. TN memecah sabu, menaruh di lokasi acak, lalu mengirim foto dan koordinat via WhatsApp ke Bandar FK. Pembeli cukup ambil barang di lokasi sesuai peta digital. Kurir, bandar, dan pembeli jarang bertemu, menciptakan anonimitas dan menyulitkan polisi. Teknologi jadi senjata utama jaringan, memaksa aparat meningkatkan kemampuan intelijen siber. Pembongkaran modus ini jadi pelajaran penting bagi penegak hukum. Penangkapan TN hanyalah permulaan dari operasi besar yang telah direncanakan Polresta Serang Kota. Setelah TN diamankan, penyidik langsung bergerak cepat untuk menelusuri jejak digital dan komunikasi yang tersimpan di ponsel milik TN. Setiap pesan, panggilan, dan kontak yang ditemukan menjadi petunjuk penting untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Data dari ponsel TN memetakan anggota jaringan lain. Dari sana, polisi menemukan pola komunikasi yang mengarah pada beberapa nama baru yang diduga kuat terlibat dalam distribusi narkotika. Analisa forensik digital ini menjadi kunci untuk mengidentifikasi peran dan posisi setiap anggota dalam jaringan. Tim bergerak cepat, membagi unit untuk memburu target di berbagai lokasi Serang. Setiap tim sudah dibekali data dan foto target,
serta strategi penangkapan yang disesuaikan dengan lokasi dan situasi. Operasi ini dilakukan secara serentak untuk meminimalisir kemungkinan pelaku melarikan diri atau saling memberi peringatan. PR, 35 tahun ditangkap di pinggir jalan, diduga subkurir yang mengambil paket dari TN. Penangkapan berlangsung dramatis, di mana PR sempat mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Dari tangan PR, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan keterlibatannya. RN, 37 tahun, perempuan licin, ditangkap di hotel dengan sabu 2 gram, diduga distributor menengah. RN dikenal licin dan sering berpindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Penangkapan di hotel ini menjadi bukti kesigapan tim dalam memburu pelaku di berbagai lokasi. JL, 31 tahun, dicegat di Jalan Raya Palima, juga bagian rantai distribusi. JL berperan sebagai penghubung antara kurir dan distributor, memastikan barang sampai ke tangan yang tepat. Penangkapan JL menambah daftar pelaku yang berhasil diamankan dalam waktu singkat. Semua tersangka terkait jaringan FK, yang selama ini dikenal licin dan sulit disentuh hukum. Dengan tertangkapnya para pelaku ini, polisi semakin yakin bisa mengungkap struktur jaringan hingga ke akar-akarnya. 4 orang diamankan dalam waktu singkat, memutus cabang penting jaringan narkotika. Keberhasilan ini menjadi pukulan telak bagi jaringan FK yang selama ini beroperasi secara rapi dan terorganisir di wilayah Serang. Operasi simultan ini tunjukkan efektivitas strategi Polresta Serang Kota. Koordinasi yang solid antar unit, pemanfaatan teknologi, dan kecepatan bertindak menjadi kunci utama dalam membongkar jaringan narkotika yang telah lama meresahkan masyarakat. Jaringan mulai runtuh, tapi perburuan belum selesai. Polisi masih terus memburu pelaku lain yang diduga terlibat, memastikan tidak ada celah bagi jaringan narkotika untuk kembali beroperasi di Serang. Apa yang mendorong TN jadi kurir? Uang cepat. TN mengaku dapat 1 juta per 100 gram sabu yang didistribusikan. Dari satu pengiriman besar, ia bisa dapat hampir 5 juta. Bandar merekrut orang yang terdesak ekonomi, menawarkan jalan pintas tanpa peduli risiko hukum. Kurir menanggung risiko terbesar, sementara bandar menikmati untung besar dari balik layar. Kisah TN cerminan tragedi sosial, iming-iming uang mudah menjerumuskan ke penjara bertahun-tahun. Perang melawan narkoba juga soal mengatasi akar masalah ekonomi yang membuat orang rentan direkrut. Sehari setelah penangkapan TN, polisi bergerak cepat membongkar jaringan lain di Serang. Kali ini, mereka menelusuri jalur pasokan yang berbeda, menandakan bahwa peredaran narkoba di wilayah ini tidak hanya terpusat pada satu kelompok saja. Operasi ini dilakukan di kawasan padat penduduk, di mana aktivitas sehari-hari masyarakat seringkali menutupi pergerakan para pelaku kejahatan. Polisi menyisir rumah-rumah dan memantau aktivitas mencurigakan, berupaya mengungkap siapa saja yang terlibat dalam jaringan baru ini. Target utama kali ini adalah CE, pria berusia 43 tahun, yang dikenal sebagai pengedar aktif dan memiliki koneksi langsung ke bandar besar di Jakarta. Penangkapan CE menjadi titik penting karena ia diduga menjadi penghubung utama antara pemasok di Jakarta dan para pengedar di Serang. Dalam proses interogasi, polisi berupaya menggali informasi lebih dalam mengenai struktur jaringan dan alur distribusi narkoba yang melibatkan CE. CE akhirnya ditangkap di kawasan Benggala, Serang. Dari tangan si Eke, polisi menyita 4 paket sabu dengan total berat 4,6 gram, timbangan digital, serta plastik klip yang biasa digunakan untuk membungkus narkoba. Barang bukti ini memperkuat dugaan bahwa si Ek memang berperan sebagai pengedar aktif yang siap mendistribusikan sabu ke konsumen di Serang. Dalam pemeriksaan, si K mengaku bahwa sabu yang ia edarkan berasal dari AK, seorang bandar yang kini berstatus DPO dan beroperasi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pengakuan ini membuka fakta baru tentang jalur distribusi narkoba lintas kota, di mana Cengkareng menjadi salah satu titik utama pengiriman barang haram ke Serang. Jaringan Jakarta Serang yang diungkap ini ternyata beroperasi secara paralel dengan jaringan FK yang sebelumnya telah dibongkar. Hal ini menambah kompleksitas peredaran narkoba di Serang, karena ada lebih dari satu jalur distribusi yang aktif dan saling bersaing. Polisi kini harus bekerja ekstra untuk memetakan seluruh jaringan dan menutup celah-celah distribusi yang masih terbuka. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Eke mendapatkan komisi sebesar 50.000 untuk setiap penjualan, serta fasilitas konsumsi gratis dari bandar.
Skema seperti ini memang umum digunakan untuk mengikat para pengedar kecil agar tetap loyal dan terus menjalankan perannya dalam rantai distribusi narkoba. Uang dan akses konsumsi menjadi daya tarik utama bagi para pelaku. Pengungkapan jaringan ini menegaskan betapa pentingnya upaya memutus rantai pasokan narkoba antar kota. Tanpa kerjasama lintas wilayah dan strategi yang matang, peredaran narkoba akan terus berkembang dan mengancam generasi muda di berbagai daerah. Kasus TN jadi salah satu pengungkapan terbesar Polresta Serangkota tahun 2025. Dalam 6 bulan, polisi mengungkap 9 kasus besar, menangkap 10 pelaku. Barang bukti, 465 gram sabu, 10,3 gram sinta, 0,44 gram ganja, 12 pil heximer, dan sedikitnya 20 tramadol. Data ini alarm keras ancaman narkoba di Serang nyata dan masif. Peredaran tak hanya sabu tapi juga obat keras ilegal. Setiap gram yang disita berarti menyelamatkan korban baru. Statistik ini bukti komitmen polisi dan pentingnya kewaspadaan masyarakat. Para tersangka, termasuk TN dan kawan-kawan, kini hadapi ancaman hukuman berat. Mereka dijerat pasal berlapis UU Narkotika, dengan ancaman penjara seumur hidup hingga hukuman mati untuk kepemilikan sabu di atas 5 gram. Barang bukti hampir setengah kilogram sabu membuat mereka memenuhi syarat hukuman maksimal. Pengedar obat keras ilegal juga terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Hukum tegas jadi pesan tak ada tempat bagi perusak generasi bangsa. Negara tak kompromi pada kejahatan narkotika. Membongkar 2 jaringan besar dan menangkap 5 tersangka belum membuat polisi puas. Kapolresta Serangkota menegaskan, penyelidikan terus dikembangkan untuk memburu otak jaringan FK dan AK. Kedua DPO ini target utama, vital untuk memutus pasokan dari hulu. Tim khusus dibentuk, berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Polisi tak hanya berhenti di kurir, tapi memburu pemain utama di balik layar. Komitmen ini bukan slogan, ini janji melindungi masyarakat, terutama generasi muda. Keberhasilan polisi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Dengan sinergi, Serang bersinar bukan sekadar impian, tapi tujuan yang bisa dicapai.